atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Nah, ini beritanya teman-teman sekalian ya dari kompas.com ya. Libur nasional Isa Al-Masih diganti jadi Yesus Kristus. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, tidak gampang untuk mengganti nama Isa Al-Masih di kalender menjadi Yesus Kristus. Sebenarnya udah sekian lama orang Kristen menggumuli hal itu. Karena teman-teman sekalian, kita sudah tahu bahwa Isa bukanlah Yesus. Maka dengan adanya usulan dari Kementerian Agama atas permohonan dari orang-orang Kristen, dan hal itu dikabulkan oleh Pak Menteri Agama, dan ini luar biasa sekali teman-teman sekalian, dan ini mungkin akan jadi resmi ya untuk penggantian itu. Dan dalam pencetakan kalender berikutnya, jadi kita tidak lagi menemukan Isa Al-Masih, tapi kita menemukan Yesus Kristus. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Kementerian Agama atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Akan ada perubahan nomenklatur atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Untuk itu Kementerian Agama akan menyusun usulan Perpres Peraturan Presiden untuk perubahan nomenklatur yang dimaksud. Nah, ini beritanya teman-teman sekalian ya dari kompas.com ya. Libur nasional Isa Al-Masih diganti jadi Yesus Kristus. Wamenak, usulan umat Kristen dan Katolik. Kita akan baca teman-teman sekalian ya, Jakarta kompas.com ya. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengatakan perubahan nomenklatur nama hari libur dari kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus merupakan usulan dari umat Kristen dan Katolik. Hal ini diungkapkan Saiful dalam konferensi pers usai rapat tingkat menteri penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 di Kemenkom PMK Jakarta Pusat Selasa 12 September 2023. Jadi kemarin teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini memang benar-benar jadi resmi ya untuk pergantian ini. Ini usulan dari umat Kristen dan Katolik agar nama nomenklatur itu justru diubah, kata Saiful dalam konferensi pers Selasa. Saiful menyampaikan perubahan nomenklatur merupakan bagian dari yang diyakini umat Kristen dan Katolik, yaitu ada hari kelahiran Yesus Kristus, wafat Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus. Iya dong, ini seharusnya. Jadi sudah sejak lama sebenarnya orang Kristen pengen hal itu dirubah, tetapi kan ada oknum-oknum saja yang menghalangi. Jadi kita bersyukur dengan Menteri Agama yang sekarang berani melakukan sebuah terobosan ya, dan bahkan banyak membantu, dan termasuk hal ini nanti untuk mengganti yang tadinya Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Oleh karena itu, pemerintah mengubah nama hari libur itu menjadi kenaikan Yesus Kristus yang akan jatuh pada tanggal 9 Mei 2024. Sebagai bagian yang mereka yakini itu adalah kelahiran Yesus Kristus, wafat Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus. Jadi memang usulan mereka dan kita perjuangkan, alhamdulillah bisa diterima
tutur dia. Wow, berarti sudah diterima teman-teman sekalian ya. Bisa diterima. Secara keseluruhan, pemerintah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 sebanyak 27 hari, yaitu 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Wow, jadi teman-teman sekalian inilah beritanya. Jadi ini bukan hanya sebuah berita hoax ya, yang dibilang hoax dan segala macam. Ya teman-teman sekalian, tadi siang juga saya bahas hal ini dan juga ada yang tidak terima ya dari pihak Muslim gitu ya. Oh, ngapain harus diganti-ganti? Memang udah betul itu Isa Al-Masih. Nanti kalau Yesus Kristus kan berarti itu sih sama halnya orang Islam percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Jadi teman-teman sekalian, memang sulit ya untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang memang kadal gurun ya. Memang mereka nggak terima teman-teman sekalian. Padahal sudah jelas-jelas bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu berbeda. Baik itu dari silsilahnya, kelahirannya, kemudian kematiannya, dan juga kedatangannya di akhir zaman itu jauh-jauh berbeda ya. Setinggi langit dari bumi perbedaannya. Jadi mereka mau cocokmologi. Supaya apa teman-teman sekalian? Ya, secara tidak langsung mereka tidak mengakui tentang adanya kekristenan yang mengakui Yesus Kristus. Ya, itulah yang merupakan tujuan utama mereka, sehingga mereka keberatan dalam hal itu. Tapi kita bersyukur dengan kementerian yang sekarang itu berani melakukan terobosan. Itu yang kita syukuri dan kita dukung bersama. Dan mari tetap memperjuangkan hak-hak kita sebagai orang-orang Kristen teman-teman sekalian. Jangan takut, jangan kita hanya berlindung dalam ajaran kasih lagi, tapi kasih justru harus berani untuk menyatakan apa yang salah dan berani mengatakan apa yang benar. Oke, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah tonton bersama. Jadi bagaimana komentar teman-teman? Pendapat kalian silahkan tuangkan di kolom komentar ya. Saya sebagai apologet Kristen dan juga sekaligus sebagai tokoh agama dalam kekristenan, sangat bangga, sangat berterima kasih, beribu-ribu ucapan terima kasih buat Bapak Menteri Agama yang mendengar dan juga yang memahami dengan baik usul dari orang-orang Kristen bahwasanya di kalender seharusnya bukan wafatnya Isa Al-Masih atau lahirnya Isa Al-Masih, tetapi kelahiran Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, inilah yang harus ya terjadi. Jadi teman-teman sekalian, kita berulang kali sebagai apologet Kristen memberikan perbedaan antara Isa dan Yesus. Teman-teman sekalian, saya akan ulas secara singkat, padat, dan jelas ya. Isa Al-Masih itu cucu dari Imran, ya, istrinya Hana, dan punya anak yang bernama Maryam. Dan kita tahu teman-teman sekalian bahwa Isa putra Maryam. Maryam ini adalah saudara Harun dan Musa. Sementara Yesus Kristus punya kakek yaitu Yoakim dan neneknya Anna punya anak bernama Maria. Lalu lahirlah Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian udah berbeda ini. Dari segi silsilah udah beda. Kemudian dari tempat kelahiran. Isa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran yang dijelaskan dan yang disama-samakan oleh saudara-saudari kita Muslim, itu lahir di bawah pohon kurma. Sementara Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem di kota Daud. Jadi berbeda dari segi tempat kelahiran. Yang ketiga, Isa tidak disalib, tidak mati di salib, tetapi diangkat hidup-hidup oleh Allah SWT. Ya kan? Sedangkan Tuhan Yesus Kristus, dia mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga, menempatkan diri selama 40 hari, barulah dia naik ke sorga, disaksikan oleh para murid. Ya, disaksikan banyak mata pada waktu itu ketika dia naik ke sorga sampai dia dibungkus oleh awan. Artinya sudah tidak kelihatan lagi.
Dan dia berjanji dia akan datang di akhir zaman seperti waktu dia terangkat itu. Perbedaan yang terakhir adalah kedatangannya di akhir zaman. Kalau Isa datang di akhir zaman menurut Al-Quran, dia menghancurkan salib dan membunuh babi-babi dan meneruskan ajaran Nabi Muhammad. Nah, sementara Tuhan Yesus Kristus kalau datang di akhir zaman, dia adalah hakim yang adil. Dia yang akan menghakimi umat manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Dia datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya sesuai janjinya. Dia katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ya, sebab jika tidak demikian, aku akan memberitahukannya kepadamu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Apabila sudah selesai, maka dia datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita di mana dia berada, yaitu surga. Karena janjinya bagi orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia akan memberikan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Isa Al-Masih tentu berbeda. Maka teman-teman sekalian, dari hal yang saya sudah paparkan ini, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa Isa dan Yesus tidak sama. Itu sebabnya orang Kristen mengusulkan hal itu supaya di kalender jangan lahirnya Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Itu harus ganti, yaitu lahirnya Yesus Kristus, matinya Yesus Kristus, naiknya Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Dan biarlah apa yang saya sudah paparkan saat ini boleh menambah iman dan percaya kita. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.